Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita boleh bersama-sama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Pelajaran yang ke-9 yang bertajuk Rentak-rentak Istirahat. Untuk memulai, saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada saat ini terima kasih karena kebaikan-Mu, khususnya bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda karena tetap setia bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran kita setiap minggu. Semoga perkongsian ini, ringkasan ini boleh menjadi berkat kepada setiap kita. Nah saudara, pada hari ini, pada minggu ini, kita mempelajari Sekolah Sabat kita pelajaran ke-9, rentak-rentak istirahat. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah bagaimana hari Sabat itu menjadi istirahat yang istimewa bagi manusia. Seperti biasa, di screen Anda adalah ayat-ayat Alkitab yang akan menolong kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Nah, sekiranya Anda belum membaca ayat-ayat ini, mungkin ada baiknya Anda mengambil waktu untuk membacanya sebelum kita meneruskan ringkasan seterusnya. Kita teruskan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kita ke pendahuluan pelajaran Sekolah Sabat kita. Apa kaitan Sabat dan istirahat? Sabat mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita dan bahwa Tuhan mampu membebaskan dan menebus kita. Pencipta yang maha kuasa yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dapat membebaskan kita dari dosa yang memperbudakkan kita. Kita beristirahat pada hari Sabat dengan berkat dari Dia yang menciptakan kita, menebus kita, menguduskan kita, dan ingin bersekutu dengan kita. Hari Sabat adalah sebuah kawasan atau oasis, perhentian surgawi di gurun gersang dari dunia yang bermasalah dan sekuler ini. Itu makanya saudara, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita lebih lanjut lagi, di screen saudara adalah topik-topik atau tajuk-tajuk pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita bahas satu persatu. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu Sabat dan penciptaan, khususnya pengenalan kepada istirahat itu. Bagaimana Tuhan memperkenalkan Sabat itu di masa penciptaan dunia ini? Kejadian 2 ayat 2 katakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Penciptaan dimulai dengan dunia yang gersang, gelap, dan tidak ada kehidupan. Sedikit demi sedikit, hal-hal lain seperti terang, udara, tanah, dan tumbuh-tumbuhan diciptakan. Setelah tempat kediaman siap, Tuhan menciptakan rentak-rentak dunia baru dengan menempatkan beberapa pengatur waktu seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Akhirnya, kehidupan memenuhi dunia selama 2 hari berikutnya. Kemudian Tuhan menciptakan bentuk kehidupan yang unik menurut gambarnya dengan perhatian khusus. Seorang lelaki dan seorang wanita, semuanya sungguh amat baik. Apakah penciptaan sudah selesai? Penciptaan belum selesai. Setelah 6 hari aktiviti kreatif, Tuhan berhenti. Perhatikan bahwa hari perhentian dianggap sebagai bahagian dari minggu penciptaan. Seterusnya, tajuk yang kedua yaitu Sabat dan penciptaan, khusus perintah untuk beristirahat. Setelah Tuhan selesai menciptakan dunia ini, Tuhan memerintahkan manusia beristirahat pada hari Sabat. Mengapa?
Kejadian 2 ayat 3 katakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari terakhir dari penciptaan diberkati dan dikhususkan bagi ciptaan Tuhan untuk memiliki persekutuan penuh dengan Tuhan. Meskipun dunia bebas dari dosa dan tekanan, manusia perlu meninggalkan tugas sehari-hari dan menghabiskan satu hari penuh bersama pencipta mereka. Inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, bersama dengan pencipta mereka. Apabila dosa memasuki dunia, rasa sakit, kelemahan, dan kekerasan menggantikan sukacita dan kedamaian. Karena itu, manusia memerlukan hari istirahat untuk menghabiskan waktu yang berharga bersama pencipta mereka lebih dari sebelumnya. Ketika Tuhan merangkumkan hukumnya dalam 10 perintah, Dia memasukkan hari Sabat bagi kita untuk beristirahat dan untuk mengingat bahwa Dia yang menciptakan kita manusia. Seterusnya, tajuk yang ketiga yaitu Sabat dan penebusan, khususnya keadaan-keadaan yang baru. Apa kaitan Sabat dan penebusan manusia? Bagaimana Sabat itu boleh menjadi tanda penebusan kepada manusia? Keluaran 16 ayat 26 katakan, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Apa yang kita boleh mengerti tentang ayat ini dengan hubungannya dengan Sabat? Musa mendorong Israel kembali untuk memelihara hari Sabat sebelum keluar dari Mesir. Namun, Firaun melarangnya. Hari Sabat tiba-tiba disebut dalam Keluaran pasal ke-16, supaya orang Israel diingatkan kembali tentang Sabat sebelumnya. Keluar saja mereka dari Mesir, dan sebelum tiba di Gunung Sinai, Tuhan sudah mengingatkan mereka tentang pentingnya perhentian Sabat melalui pemberian atau keajaiban mana dari langit. Tuhan menghubungkan perhentian Sabat dengan kasih dan pemeliharaannya bagi mereka. Tuhan memenuhi keperluan mereka pada hari Sabat, karena mereka tidak memungut atau manah tidak akan diturunkan pada hari Sabat. Musa kembali menyebutkan hari Sabat sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian, menghubungkannya dengan penebusan. Seterusnya, tajuk yang keempat yaitu Sabat dan penebusan, khususnya sebuah lagi alasan untuk beristirahat. Apalagi cara Tuhan mengingatkan orang Israel tentang Sabat dan penebusan? Ulangan 5 ayat 15 katakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Selepas 40 tahun, sebuah generasi baru muncul setelah hampir 40 tahun. 10 perintah Allah dinyatakan di Gunung Sinai. Generasi baru ini bersedia memasuki Kanaan dan perhentian yang dijanjikan itu. Ketika mengingat 10 perintah, penekanan Sabat pada saat ini dikaitkan dengan kuasa penebusan Allah. Oleh karena itu, Sabat dikaitkan dengan masa lalu, penciptaan, masa sekarang, penebusan, dan pada masa depan, ciptaan baru bagi orang-orang yang ditebus. Sabat menunjuk atau merujuk kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Kita akan hidup selamanya bersama Dia. Tajuk yang terakhir yaitu Sabat dan perhentian, memelihara hari Sabat. Bagaimana memelihara Sabat itu? Apa inti Sabat itu sebenarnya? Yesaya 58 ayat 13 katakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, bagaimana saudara, bagaimana saya harus berhenti pada hari Sabat sesuai dengan Mazmur 92, Keluaran 16 ayat 29 dan Yesaya 58 ayat 13. Di dalam Yesaya 58 ayat 14 katakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Artinya saudara, di dalam buku Yesaya pasal yang ke-58, kita boleh melihat di sana bagaimana kita boleh memelihara, bagaimana kita beraktiviti pada hari Sabat. Kita lihat dalam buku Yesaya 58. Kita boleh apa? Memuji Tuhan, memberitakan tentang Allah kepada orang lain, bernyanyi untuk Tuhan, bersukacita dalam penciptaan Tuhan, mengingat kebenaran Allah, menemukan kekuatan baru di dalam Tuhan, bertemu Tuhan bersama dengan gerejanya atau bersama dengan anggota gereja. Gunakan waktu bersama keluarga dan teman Anda. Jangan lakukan kehendakmu sendiri. Kita menikmati Sabat. Jangan berpikir atau berbicara tentang pekerjaan sehari-harimu pada hari Sabat. Saudara, inilah beberapa caranya kita untuk memelihara atau mengisi waktu kita pada hari Sabat. Pena Inspirasi juga mengatakan, hari Sabat bukannya hanya untuk orang Israel sahaja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa. Sebagaimana halnya dengan 10 hukum, dan apabila Eden akan kembali memberikan kembangnya di atas dunia, maka hari Sabat Tuhan yang suci akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada pada naungan matahari. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah Sabat kita ini, kita boleh menyimpulkan kemuncak kepada semua ciptaan Tuhan adalah hari Sabat Alkitab. Selama berabad-abad, hari Sabat telah menjadi suatu alat yang mengingatkan umat Tuhan secara tetap kepada pencipta mereka. Sabat berbicara tentang Tuhan yang menciptakan kita, prihatin terhadap kita, dan menjaga keperluan harian kita. Sabat juga merupakan satu peringatan akan kuasa Tuhan yang membebaskan. Pencipta yang maha berkuasa ini telah membebaskan Israel dari perhambaan Mesir dan dapat menyelamatkan kita dari perhambaan tabiat berdosa yang memperbudakkan kita. Pada hari Sabat kita beristirahat dalam berkat dari Dia yang menciptakan kita. Dia yang telah menebus kita, Dia yang telah menguduskan kita, dan Dia yang akan datang kembali untuk kita. Sabat adalah istirahat oasis surga di padang pasir kering dunia sekuler kita yang kacau bilau ini. Sabat mengingatkan kita bahwa kita bukan anak yatim kosmik pada suatu batu bundar yang berputar. Sabat mengharapkan kita pada pencipta yang menciptakan kita dengan satu tujuan dan yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia tidak meninggalkan kita walaupun kita menjauh dari tujuan itu. Sabat mengingatkan kita akan Dia yang telah menyediakan segala perkara baik untuk kehidupan kita. Sabat adalah simbol kekal istirahat kita di dalam Dia, yang menjadi satu tanda istimewa kesetiaan kepada pencipta. Hari Sabat bukannya satu kewajiban legalistik yang berubah-ubah, tetapi hari yang menyatakan istirahat sejati dari kebenaran melalui perbuatan yang ditemukan di dalam Tuhan. Itu sahaja ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Namun sebelum kita berpisah saudara, saya juga memberikan beberapa kata-kata dari buku Roh Nubuat tentang Sabat. Jadi Anda boleh mendownload PDF atau PowerPoint ini melalui link yang akan disertakan di bawah, supaya Anda boleh mempelajari atau boleh membaca tulisan-tulisan Roh Nubuat tentang Sabat. Sampai di sini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan bersama dengan kami di dalam pembelajaran sekolah Sabat kami
sebentar tadi dan sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.